Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat jumpa kembali dengan saya selaku penyuluh di Desa Kampung Utara. Yang Allah hormati Ketua Kelompok Tani Telaga Walatung, anggota yang berbahagia. Pertama-tama malah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali, masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bercanda dan berbagi cerita, tentunya dalam rangkaian kegiatan pertemuan rutin kelompok pada malam hari ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang telah kita materi yang telah kita sampaikan pada bulan lalu, yaitu pada bulan Desember kemarin, itu bagaimana kita budidaya jagung pakan ternak, jadi teknik budidayanya. Nah, kemudian pada pertemuan malam hari ini yang ingin ulun sampaikan adalah bagaimana sih caranya atau bagaimana cara penanganan panen dan pasca panen yang sesuai atau yang dianjurkan, yang memenuhi spesifikasi produk, terutama bagi kita yang menjalin kemitraan dengan perusahaan pakan. Nah, jadi berkaitan dengan pemeliharaan kemarin kan umur jagung itu rata-rata usia normal panen itu adalah antara 105 hari sampai 120 hari. Atau dengan kata lain, biji atau tongkol jagung itu sudah mencapai kadar air di 28%. Nah, jadi pada saat kadar air 28% itu yang menjadi patokan kita untuk melakukan panen, yang tentunya semakin rendah kadar airnya akan menjadikan hasil panen yang cukup baik. Artinya kualitas daripada mutu atau hasil panen kita itu akan terjamin. Kemudian di samping itu juga dengan umur panen yang lebih lama, ini tentunya berpengaruh terhadap berat atau penrendemen daripada jagung yang kita hasilkan. Nah, jadi memang kita merekomendasikan untuk jagung pakan itu panen minimal di umur 120 hari. Kalau pada musim kemarau itu biasanya kadar airnya sudah di posisi sekitar 21-22%. Nah, ini yang kita inginkan sebetulnya. Di samping itu juga dengan kadar air yang 21-22% itu memungkinkan kegiatan kita untuk penjemuran menuju kadar air yang 14% itu akan lebih waktunya lebih singkat. Nah, sehingga kan otomatis nantinya akan mengurangi biaya produksi dan juga mengurangi, istilahnya kalau bahasa Banjar itu lapahnya kita menggawi. Nah, jadi itu yang pertama dulu. Nah, kemudian bagaimana cara panen yang benar? Untuk cara panen yang benar itu biasa kita kan ada dua perlakuan sebetulnya yang kita sarankan. Tapi kembali ke Bapak Ibu sekalian, mau pilih yang mana? Nah, jadi mau pilih yang mana nih? Ada yang sebelum panen itu dibuka dulu kelobotnya, didiamkan beberapa hari sampai kadar airnya menurun. Kemudian ada juga yang tanpa buka kelobot, itu dibiarkan sampai sekering-keringnya. Dibiarkan sekering-keringnya, apabila memungkinkan itu bisa sampai kalau bahasanya itu
pohonnya sampai hampir rebah lah istilahnya, tapi jangan sampai rubuh pohonnya. Nah kemudian itu bisa dipetik langsung, nanti dimasukkan ke dalam karung lalu disiapkan untuk perontokan. Nah merontok atau bahasa di sini itu memipil. Nah jadi dalam pemipilan itu bisa menggunakan cara manual atau dengan tangan istilahnya kan. Bisa juga dengan modifikasi alat berupa dinamo, bisa juga dengan menggunakan motor roda 2 yang di kaki standar 2-nya itu dinaikkan, kemudian kita masukkan gigi lalu di jagung itu didekatkan ke rodanya, disentuhkan. Nah kemudian bisa juga memakai alat perontok khusus, perontok khusus jagung yang kapasitasnya itu antara 7 sampai 8 ton, itu bisa merontok untuk 1 hari. Nah jadi kalau kita letakkan kalau 10 jam itu hampir 1 ton per jam. Kemudian setelah perontokan tadi, hal pertama yang paling penting adalah kalau kita merontok jagung, pertama kalau tidak memiliki alat pengering khusus atau dryer, kalau hanya mengandalkan daripada cahaya matahari, yang harus kita perhatikan adalah kemampuan kita dalam menjemurnya. Artinya kemampuan menjemurnya di sini yang kita maksud adalah berapa sih luas daripada hamparan kita yang bisa kita lakukan untuk melakukan penjemuran, atau lokasi kita atau alat kita yang mungkin kalau di tempat kita kan bisa tikar dan sebagainya. Karena jagung yang sudah dipipil atau dirontok itu sangat sangat berpotensi terjadi kerusakan yang disebabkan oleh jamur aflatoksin. Itu yang biasa kalau di pabrik masuk, apabila dicek laboratorium, apabila terdapat jamur aflatoksin itu otomatis akan istilah orang itu ditolak. Nah ditolak berarti kan kita ada kerugian di sana. Nah jadi kemampuan kita menjemurnya berapa ton dalam 1 hari. Jangan sampai nantinya dirontok semua, kemudian setelah dirontok jagungnya masuk ke dalam karung, menjemur tidak bisa maksimal, suasana lembab sehingga muncul jamur aflatoksin yang menyebabkan kerusakan, artinya dan jagung kita otomatis ditolak, artinya itu kerugian kita. Kemudian yang selanjutnya biasanya kalau kita mengeringkan jagung, setelah dirontok kan dikeringkan, bisa dijemur atau pakai dryer. Kadar air yang ingin dicapai berapa persen? Umumnya untuk disimpan yang lebih lama atau masuk standar pabrik itu minimal 17%. Cuman di sini kita menyarankan kadar air itu kalau bisa ya 14% ke bawah. Nah karena nantinya jagung kita kan apabila dikirim ke pabrik memang itu bisa langsung habis. Tapi kalau kita punya pasar tersendiri, baik itu peternak kecil ataupun kios di pasaran yang keperluan jagungnya itu tidak begitu banyak, otomatis kita harus menyimpannya. Nah di sini kita menyarankan memang ya sebaiknya kadar air itu nantinya harus di bawah daripada 15% supaya jagung kita tetap awet, kemudian juga terhindar daripada kalau bahasa orang itu kutu yang menyebabkan kerusakan juga pada saat kita
melakukan penyimpanan di gudang. Nah, jadi Bapak Tani semuanya, itu sekelumit memang dari kegiatan pasca panen. Nah, dan kita tambahkan juga bahwa jagung yang kadar airnya 30% itu untuk mendapatkan kadar air mencapai 15% itu nanti akan ada kehilangan berat sekitar 20%. Jadi kalau Bapak Ibu menjemur 1 ton, nantinya untuk mendapatkan kadar air 15% dari kadar air sebelumnya setelah dirontok dari 30, rata-rata kehilangan hasilnya kehilangan bobotnya adalah 20%. Jadi kalau menjemur 1 ton itu dapatnya cuma 800 kilo. Jadi jangan terkejut nanti kalau ada kehilangan begitu. Nah, jadi memang kita terus mengembangkan jagung ini. Mudah-mudahan ke depan semakin Bapak Ibu mencoba, walaupun memang kondisi alam yang saat ini tidak memungkinkan, mudah-mudahan kita ke depan di musim kemarau 2022 ini bisa kita lanjutkan kembali untuk program budidaya jagung pakan kita. Mudah-mudahan nantinya dengan hasil yang telah kita dapatkan, pengalaman yang semakin bertambah, Bapak Ibu semakin lebih ditingkatkan lagi produktivitasnya. Tentunya sayang kalau lahan pertanian kita setelah padi cuman dibiarkan begitu saja, tidak dimanfaatkan. Artinya ini merupakan istilah kita itu semacam pundi-pundi keuangan lah. Artinya berapa ratus juta, berapa miliar mungkin yang kita buang karena tidak memanfaatkan lahan yang cukup luas ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan silahkan, nanti bisa melalui email atau bisa melalui kontak WA kita, bisa berhubungan secara intens. Hilap salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.